Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali kita dipertemukan di tempat yang terbaik di muka bumi ini, di salah satu rumah Allah, di Masjid Nur Rahman Dukuh. Mudah-mudahan pertemuan kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki bulan Sya'ban. Berarti Ramadan tinggal 1 bulan lagi, insyaallah. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Bulan Sya'ban salah satu di antara bulan diangkatnya amal yang bersifat tahunan. Amalan kita diangkat kepada Allah ada yang harian, pekanan, dan tahunan. Adapun pengangkatan amal yang bersifat harian yaitu setiap pagi dan sore, waktu sholat subuh dan sholat asar.
yang bersifat pekanan setiap Senin dan Kamis. Adapun yang bersifat tahunan setiap bulan Sya'ban. Usama bin Zaid radhiyallahu an pernah bertanya, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda itu banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban ini." Kata Rasul, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban ini bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Kaum muslimin khususnya ketika Rajab mereka sibuk fokus memperbanyak ibadah karena bulan haram. Dan ketika di bulan Rajab mereka fokus dengan mengharapkan bulan Ramadan, sehingga bulan Sya'ban sering dilupakan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal hamba menuju Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Kaum muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan hidayah sehingga kita akan terus memperbaiki diri kita. Dan semoga Allah memberikan bimbingan agar kita mampu untuk terus bertaubat sebelum kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang keempat dari surah Ar-Ra'd masih tentang manifestasi kuasa Allah di langit dan di bumi. Ya. Jadi Allah ingin menunjukkan di surah ini Ar-Ra'd ini tentang kekuasaannya, ya. Yang mana orang-orang kafir setelah tunjukkan kekuasaan Allah, ternyata mereka masih banyak yang tidak mau beriman. Bahkan mereka mengingkari adanya hari berbangkit, mengingkari adanya hari kiamat. Ya. Mari kita lihat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fil ardi qita'um mutajawirat. Ya. Dan di bumi terdapat bagian-bagian mutajawirat yang bergandengan, berdampingan, saling tersambung. Mutajawirat, ya. Itu sunatullah jamaah, ya. Allah jadikan di bumi ini saling berdampingan, bergandengan, ya. Misalnya ada air asin, ada air tawar, ya. Ada tanah yang lembek, ada tanah yang keras. Sebagian tanah ada yang cocok untuk ditanami. Sebagian tanah ada yang sulit untuk ditanami. Jadi Allah jadikan masing-masing berdampingan dan bersambung. Dan masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, hal ini sekali lagi sebagai salah satu dari tanda kebesaran Allah. Wa jannatum min a'nab. Ada juga, ya, kebun-kebun anggur, ya. Kebun-kebun anggur. Wa zar'un, ya. Wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada kebun anggur, zar',
tanaman-tanaman, nakhil, pohon kurma, sinwan, ya, yang bercabang, jama dari sinwu, sinwan, pohon kurma yang memiliki beberapa cabang batang yang berasal dari satu akar batang induk, ya. Itu namanya sinwan, ya, sinwan. Jadi punya satu induk tapi punya banyak, ya, cabang-cabangnya, namanya sinwan. Kemudian wa ghairu sinwan, ada juga pohon kurma yang tunggal, yang tidak memiliki cabang, ya, berbatang tunggal. Yusqa bima'in wahidin, yang disirami dengan air yang sama. Ya, jadi kebun-kebun itu di dalamnya disirami, diairi dengan air yang sama. Dengan air yang sama. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din, dan kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu, ya, atas sebagian yang lain tentang fil ukul, tentang rasanya, tentang rasanya. Ada yang manis, ada yang asam, kecut, ada yang pahit, ya. Ada yang berbentuk buah-buahan, biji-bijian, ya, baik, ya, warnanya, ya, ukurannya, aromanya, rasa, semuanya dari air yang sama, tanah yang sama. Allah munculkan bermacam-macam buah. Maka ini kesempatan bagi kita untuk bertadabbur dan bertafakur, merenungi dan memikirkan. Dan semua itu inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayat, benar-benar terdapat tanda liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang mau, ya, merenungkan, mempergunakan akal mereka untuk bertafakur, berfikir, ya. Masya Allah. Jadi aneh kalau masih kufur setelah ditunjukkan bukti-bukti kebesaran Allah yang begitu, ya, luar biasa ini. Naam. Ayat berikutnya tentang ingkarul musyrikin al-ba's wasti'jalihim adzab wa mutalabatihim biinzali ayah madiyah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang pengingkaran orang-orang musyrik terhadap ba'ats, hari berbangkit. Dados tiang musyrik mboten percaya, mboten perdados yang bakal ditangeke sampunipun, ya, hari kiamat, ya, setelah menjadi tulang belulang, menjadi tanah. Mereka enggak yakin, enggak percaya kalau bisa dibangkitkan lagi, ya. Dan juga ayat ini menjelaskan tentang bagaimana orang musyrik menantang Nabi supaya menyegerakan azab. Ya, kalau memang Nabi itu betul dalam dakwahnya. Aneh memang orang musyrik itu. Orang kafir itu aneh. Harusnya mereka meminta supaya diberi hidayah, diberi petunjuk, malah minta diturunkan azab. Kan logikanya itu sudah, ya, tumpul, nah, begitu. Karena ada kesombongan dalam hati mereka. Allah berfirman dalam ayat yang ke-5, wa in ta'jab, dan jika engkau merasa heran, ya Muhammad, ya, dengan sikap mereka setelah diberi ayat-ayat yang banyak, ya, ternyata mereka masih kafir dan mendustakan kebenaran dan masih menyembah berhala, ya. Tadi saya lihat di YouTube, ya, di India ada anjing yang disembah.
Jadi ditaruh di tempat, dibuatkan tempat khusus anjing itu tidur. Banyak orang yang antri datang untuk ya menyentuh anjing itu, lalu ngalap berkah lah cara Jawanya. Itu antri Pak di India. Anjing Pak. Masya Allah ya. Aneh memang orang-orang sana itu. Kadang ada yang sapi, ya, kotoran sapi, ada macam-macam. Nah, kan sungguh mengherankan ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada sesuatu yang kamu herankan, fa'ajabun, maka yang patut mengherankan qauluhum, perkataan mereka, ucapan mereka, a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Ya. Padahal bagi Allah mudah. Setelah ya Allah menciptakan dari yang sebelumnya ya tidak ada belum ada contoh, lalu Allah matikan, lalu Allah ulangi penciptaan yang sama, ini lebih mudah. Kalau menciptakan dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya, Allah itu mudah, apalagi tinggal mengulangi saja, lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sungguh mengherankan mereka ini. Sikap mereka ini mengherankan, aneh mereka ini. Kok masih mendustakan, kok masih mengingkari? Aneh mereka ini. Ya, ajab itu artinya apa? Perubahan jiwa dan rasa kaget yang dirasakan ketika melihat sesuatu yang menurut kebiasaan itu tidak lumrah. Ya, sesuatu yang menakjubkan. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang kufur kepada Tuhan mereka. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Dan mereka itulah ya orang-orang kafir ya, yang diletakkan belenggu di lehernya. A'naq yang dari unukun. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka akan menjadi penghuni neraka. Semoga Allah melindungi kita dan menjauhkan kita dari siksa neraka. Allahumma ajirna minan nar. Hum fiha khalidun. Mereka di neraka dalam keadaan kekal ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya ingin mengabarkan kepada kita bagaimana anehnya perbuatan ya mereka orang-orang kafir itu. Aneh mereka itu. Ya. Sudah ditunjukkan berbagai macam mukjizat, berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Bahkan Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-33, saking anehnya Allah sampai bertanya-tanya, awalau yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Ya. Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia maha kuasa menghidupkan yang mati ya. Nah itu kaum muslimin. Jadi orang-orang kafir itu tetap gak percaya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan heran dengan sikap mereka yang seperti itu. Maka ayat ini ya mengingkari perbuatan mereka. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita secara umum tentang keingkaran orang-orang kafir terhadap al-ba'ts, hari kebangkitan setelah kematian.
Ya, jadi perbuatan mereka ini sungguh mengherankan. Ya, sungguh mengherankan. Setelah datang bukti-bukti yang jelas di alam semesta, makin kafir mereka. Nah, jadi kata Ibnu Katsir, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum, ya Muhammad, kamu gak usah heran, ya. Maka ucapan mereka yang lebih pantas untuk diherankan. Jadi kebangkitan bukanlah perkara aneh bagi Allah, sebab penciptaan pertama kali itu lebih besar daripada tinggal mengulangi atau menghidupkan kembali. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Bahkan mereka mengatakan, ya, mustahil manusia itu dibangkitkan setelah menjadi tanah, ya. Sehingga ayat ini kata Imam At-Tabari mengandung pengingkaran terhadap kudrah Allah, terhadap kekuasaan Allah, ya. Bukan karena mereka tidak tahu, tidak, mereka tahu, tapi mereka tetap mengingkari kekuasaan Allah karena kesombongan dan hawa nafsu jamaah. Ya, mereka kufur kepada Allah. Adapun makna al-aghlal artinya adalah belenggu dari besi yang digunakan mengikat kedua tangan ke leher. Ya, jadi dimasukkan ke besi, diikat ke belakang, ya. Aghlal bisa bermakna dua, kata Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, al-aghlal bermakna hakiki, betul-betul belenggu di akhirat. Yang kedua bermakna maknawi, artinya mereka terbelenggu oleh kekufuran dan hawa nafsu. Masing-masing bisa dipakai, ya. Ketika masih di dunia, mereka terbelenggu oleh kekufuran dan hawa nafsu. Ketika di akhirat, mereka dibelenggu betul-betul di akhirat. Nah, begitu. Akhirnya, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka kekal di neraka, kenapa? Karena kekufuran mereka bersifat mendasar dan tidak disertai taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pelajaran yang pertama, iman kepada hari kebangkitan ini bagian dari rukun iman. Siapa yang mengingkari keimanan kepada hari kebangkitan atau rukun yang kelima ini, maka dia telah, ya, rusak pondasi keimanannya, bahkan bisa kafir, bisa murtad. Pelajaran yang kedua, akal tanpa iman bisa menyesatkan, ya. Orang kafir itu pekerjaannya menggunakan logika. Logika kalau nggak dibimbing oleh wahyu sesat, kaum muslimin, sesat. Kayak orang yang saya sebutkan tadi, orang India, anjing dijadikan Tuhan, disembah. Masya Allah, ya. Kenapa? Karena nggak dibimbing wahyu. Pohon dikasih baju disembah, diminta-minta, ya. Bahkan yang terbaru kemarin istighosah di laut, ya. Bahkan juga ada yang ikan, jadi ada kuburan keramat, ada kolam, itu ada ikan, ya, ikan besar-besar, ya. Apa itu? Nila putih, ada nila warna ikan kayak ikan emas, ya. Itu dicium, Pak. Jadi setiap orang yang ziarah kubur itu dipegang ikannya, dicium dengan meyakini ikan ini adalah perwujudan dari wali Allah, gitu kan, ya. Itu kenyataan, Pak. Ada bukti videonya. Ngeri kan? Ngeri sekali. Inilah akal tanpa iman, Pak, bisa menyesatkan. Pelajaran yang ketiga, kekuasaan Allah tidak terbatas oleh hukum materi, ya. Ya, Allah itu maha segalanya. Pelajaran yang keempat, dosa keyakinan lebih berat daripada dosa perbuatan, ya. Makanya orang munafik itu kan ada dua, Pak. Ada munafik amali atau nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Kalau nifak amali, dia jatuh kepada perbuatan dosa besar. Nifak amali itu orang munafik yang hatinya tetap beriman kepada Allah, tapi perbuatannya itu menunjukkan perbuatan
nifak. Apa itu? Kalau berbicara berdusta, kalau berjanji tidak menepati janji, kalau diberi amanah berkhianat, itu nifak ya amali. Orangnya masih beriman. Tapi kalau nifak i'tiqadi, kafir sudah. Kafir. Sebab hatinya tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, hari kiamat, hari berbangkit, alam kubur, surga neraka, enggak percaya. Tapi fisiknya menampakkan keislaman, ya salat bareng Nabi, ya melok pengajian Kanjeng Nabi, ya jihad, ya, itu fisiknya. Nah, ini yang mengerikan, Pak. Tapi keyakinannya ya menolak hari kebangkitan. Inilah yang menjadikan mereka murtad, keluar dari Islam, nifak i'tiqadi. Ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Pelajaran yang terakhir, azab digambarkan dengan belenggu. Menunjukkan apa? Kehinaan. Kita lihat tawanan-tawanan itu diapakan? Dibelenggu. Ada yang belenggu di tangannya begini ya, ada yang begini dikasih apa? Kayak sirap ya. Macam-macam. Ada yang dirantai ya. Pokok itu kondisi-kondisi menggambarkan kehinaan dan juga gambaran ketidakberdayaan total di akhirat. Nah, itu kaum muslimin. Ayat berikutnya, ayat yang ke-6 ya. Jadi yang kami sampaikan ini kami nukil dari tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, As-Sa'di, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kita hanya bisa membaca, menyampaikan ya, apa yang sudah kita pelajari ya, kita nukil. Ayat yang ke berikutnya masih lanjutan dengan ayat ini tentang pengingkaran mereka terhadap ya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati." Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan datangnya siksa. Ini kan aneh mereka. Harusnya kan minta supaya diberi hidayah, petunjuk, malah minta siksa. Qablal hasanah, sebelum mereka meminta kebaikan. Wa qad khalat min qablihimul masulat. Padahal telah terjadi, telah berlalu bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Ya, jadi mereka itu ya meminta supaya azab disegerakan sebelum mereka ya meminta keselamatan. Jadi aneh mereka permintaannya. Al-masulat bentuk jamak dari al-masulah, artinya hukuman ya. Artinya telah berlalu contoh-contoh hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, seperti hukuman yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, kaum pelangi ya. Seperti hukuman kaumnya Nabi Hud, Nabi Soleh ya. Jadi itu cukup sebagai masulat ya. Ya, masulat. Nah, kaum muslim yang berbahagia. Nah, tapi itu tadi ya, namanya manusia ya. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnas ala zulmihim. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar memiliki maghfirah, ampunan yang luas bagi manusia. Walaupun mereka zalim. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan sesungguhnya siksa Tuhanmu itu sangat ya, keras, sangat keras. Kaum muslimin yang berbahagia, mereka orang-orang kafir itu minta disegerakan adab ya, disegerakan adab. Padahal Allah sudah memberikan kesempatan. Allah sebutkan di antara salah satu kasih sayangnya adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Bahkan Allah menyiapkan maghfirah, ampunan ya. Artinya maghfirah itu ya ampunan dengan menutupi kezaliman dan kesalahan, dengan memberikan penangguhan dan penundaan hukuman sampai akhirat. Nah, ya. Kalau mereka bertobat dan masuk Islam, alhamdulillah selamat mereka. Semua akan pulih seperti bayi baru lahir. Nah, begitu.
nggak punya dosa sama sekali. Nah, tapi kalau Allah menghendaki menyiksa, mudah bagi Allah. Sebab ya, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Ya. Siksa Tuhanmu itu sangat keras terhadap orang yang durhaka kepadanya tentunya. Kalau jenengan manut, tunduk, patuh, ya nggak mungkin akan diadabkan begitu. Jadi secara umum ini ayat masih membahas tentang sikap orang kafir yang menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta disegerakan adab, tujuannya apa? Mengejek Nabi, ngece marang kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah cukup, azab umat dahulu sudah cukup, tapi mereka masih minta dan ya, mendatangi Nabi dalam rangka untuk menghina Nabi. Tapi Allah tetap menangguhkan hukuman bagi mereka. Kenapa? Karena luasnya rahmat Allah. Walaupun mereka sering datang, ya Muhammad, kalau memang kamu benar, turunkan azab kepada kami sekarang juga. Ya. Namun Nabi dengan rahmatnya tidak pernah ya, mengikuti keinginan mereka. Ya. Tapi yakinlah, mau nggak mau tetap azab Allah pasti datang. Dan ketahuilah, azab Allah itu sangat keras, kan begitu. Cukup sudah itu, nggak usah diladeni mereka, percuma. Karena mereka itu mengandalkan okol ya, mengandalkan otot, tidak mengandalkan hati nurani yang bersih. Ya. Buktinya ketika peristiwa terbelahnya bulan, mereka tetap gak iman, padahal mereka menyaksikan dengan mata kepala. Begitu juga ketika mendengar kisah Isra Mi'raj, mereka gak beriman, padahal Nabi sudah menunjukkan bukti-buktinya. Itulah hikmah kenapa Isra Mi'raj tidak langsung naik ke langit, tapi Allah perjalankan Nabi ke Palestina, sholat di sana. Hikmahnya agar orang-orang yang mengingkari peristiwa itu bisa meminta bukti. Dan ternyata di antara orang-orang kafir Quraisy yang sudah punya kebiasaan melakukan perjalanan dagang ke luar negeri, sering mampir di masjid Palestina itu, Baitul Maqdis. Maka mereka bertanya, ya Muhammad, coba gambarkan kepada kami ciri-ciri Masjid Al-Aqsa yang kamu katanya tadi malam sholat di sana. Langsung digambarkan oleh Nabi, seperti melihat video atau melihat gambar ya, 5 dimensi, jelas. Akhirnya mereka tidak bisa menolak, namun karena kesombongan tetap nggak mau beriman, begitu. Itu kaum muslimin rahimani wa rahimallah. Jadi itu ejekan orang-orang musyrik ya. Ya Muhammad, kalau memang azab itu benar adanya, coba turunkan sekarang. Begitu ya. Aneh mereka, harusnya minta hidayah malah minta azab. Aneh mereka itu. Ya, qad khalat min qablihimul masulat, telah berlalu hukuman yang nyata pada umat-umat terdahulu, ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, kaum Lut dan sebagainya. Ya, jadi masulat itu apa? Masulat artinya hukuman yang menjadi pelajaran dan peringatan, bukan hanya cerita. Jadi ketika Quran menceritakan kaumnya Nabi Nuh, itu bukan hanya cerita semata, tapi itu ada pelajaran di situ. Ambil pelajaran. Kemudian Allah mengakhiri dengan firman-Nya, wa inna rabbaka ladzu maghfirah linnas ala zulmihim. Masya Allah, Allah itu pengampun meskipun manusia berbuat zalim. Bahkan orang-orang yang pernah mengatakan, mohon maaf, Allah punya anak, Allah punya istri sebagainya, itu tetap Allah tangguhkan. Allah buka pintu taubatnya, silakan datang, silakan minta maaf, gitu kan. Padahal Allah dituduh punya anak, Allah dituduh punya istri, naudzubillah. Tapi Allah tetap sabar ya, tidak langsung menghabisi mereka, tidak. Allah menangguhkan azabnya, membuka pintu taubatnya, tidak langsung menghukum mereka. Alhamdulillah. Ini sekali lagi menunjukkan keluasan rahmat Allah. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini menggabungkan targhib, harapan-harapan motivasi, dan tarhib, ancaman, agar kita seimbang antara khauf, rasa takut, dan roja, berharap kita. Kalau orang hanya targhib saja, harapan-harapan, nanti bisa ya lupa terhadap ya
ancaman-ancaman dan hukuman-hukuman. Atau sebaliknya yang dikaji ancaman tok, akhirnya umat ketakutan sehingga ya tidak mau termotivasi untuk beramal gitu kan. Karena keweden kan begitu. Ayat ini memberi pelajaran yang pertama, kesombongan bisa membuat orang menantang azab. Nah, ini puncak kebutaan hati, puncaknya ini. Kayak siapa? Kayak Fir'aun. Ya. Pelajaran yang kedua, penundaan azab bukan tanda ridha Allah. Tidak. Jadi kalau ada orang dolim, jahat ya, kok nggak mati-mati misalnya, kok si pena uripi, itu bukan berarti Allah ridho. Enggak. Ya. Itu justru namanya istidraj. Dijadikan orang itu makin banyak dosanya, makin banyak, sehingga nanti azabnya juga semakin pedih. Istidraj itu kayak orang mancing ikan. Kalau saya kasih gambaran, kasih umpan yang enak-enak, marion disendal, jedat, dipedeti, digoreng. Itu istidraj namanya. Digunggung dulu, semua keinginannya dikabulkan. Mungkin Bapak juga mikir begitu. Ini koruptor kok, uripe kok penak menang Indonesia, duit is wake, penjarane nikmat gitu kan ya. Bahkan di penjara bisa jalan-jalan ke luar negeri, nonton balapan itu Grand Prix, bisa nonton bola sebagainya. Nah, dan sebagainya. Nah, mungkin jenengan mikir ke sana ya. Tapi wong sing jujur kok moro-moro mati kan ya. Wong sing dermawan moro-moro mati, sakit mati ya, atau sebagainya. Nah, ya itu istidraj namanya. Gak usah kaget, gak usah heran. Kayak Presiden Amerika terus jahat terus sajane ya wis wayahe pensiun pancet ya. Mungkin ada mikir kayak gitu ya mungkin. Atau seperti Perdana Menteri Israel laknatullah alaihim, Yahudi. Ya misalnya. Pelajaran berikutnya, sejarah umat terdahulu itu hujah. Itu menjadi hujah, dalil. Ya, agar kita mengambil pelajaran dan jangan sampai terulang terjadi pada kita. Nah begitu. Pelajaran berikutnya, Allah Maha Pengampun, namun Allah juga Maha Adil. Maka jangan tertipu ketika kita bermaksiat, masih dikasih waktu, jangan terus kita lanjutkan maksiatnya, tapi berhenti, tobat ya. Kita semakin ke depan bukan semakin bertambah umur kita, tapi semakin mendekati kematian kita gitu loh. Yang terakhir, Al-Quran itu memiliki metode mendidik dengan tawazun, keseimbangan antara harapan seperti maghfirah, ampunan tadi, dan rasa takut, itu siksa. Ya, ada harapan biar semangat, ada rasa takut biar gak kebablasan kan begitu kan. Sebab kita kalau nggak dikasih pelajaran kadang kebablasan. Misalnya ada sehat, 1 tahun sehat full misalnya, nggak loro-loro, nggak tau pilek atau kering, nggak tau ngelus, sehat, itu bisa jadi Anda kebablasan. Akhirnya sombong, engkres. Nah, rumongso dheweke gak tau kering kayak Fir'aun. Fir'aun kan mulai lahir nggak pernah sakit, makanya dia ngaku Tuhan. Nggak pernah pilek, nggak pernah demam, sehat terus pokoknya. Alhamdulillah kita itu ya imbang, kadang sehat, kadang sakit ya. Kadang seneng, kadang susah ya. Kadang duit, kadang gak ada duit kayak akan gak ada duit ono sing di duit entek terus ada seperti itu. Nah jadi saya tadi WA sama saudara di luar negeri, dia cerita, Lek gak kroso ya dino ketambah cepet ya, moro-moro wis tanggal 20 nyapo tak ngene ya, mari gajian ya. Iya, kono gajinya gede, masih gede, pengeluarannya juga gede. Jadi kesimpulannya apa yang Allah berikan itu seimbang. Jadi Allah itu Maha tahu ya, nggak mungkin Allah itu membebani di luar kapasitas kemampuan kita. Kemarin ngobrol, Mas, anaknya yang bayar kuliah, piro sakmene, waduh kan di duit ya, wes ndonga ae wes ya. Lah kok tadi dapat kabar gembira. Alhamdulillah Mas, ono sing bayari. Oh alhamdulillah. Tadi sore saya kaget pulang dari pengajian dikabari, Mas, ono sing bayari. Lho sapa? Ono sing bayari pokoknya. Oh alhamdulillah. Jadi Allah tapi tahu. Nah, itu kaum muslimin. Jadi Anda jangan selalu hanyut dalam
kesedihan. Tugas Anda apa? Ibadah kepada. Sudah perbaiki ibadahnya. Dan ibadah bisa di masjid sholat, bisa juga cari nafkah, belajar, berbakti sama orang tua, berbuat baik sama suami, mendidik anak, luas, bermasyarakat juga ibadah itu. Jadi Anda jalan-jalan itu juga dapat pahala gitu loh. Nah, ketemu konco salam, ketemu orang Islam salam, itu kenal gak kenal pokok salam itu juga ibadah. Nah, itu kaum muslimin. Jadi ibadah bukan hanya ya di masjid saja, di pasar juga ada bisa ibadah. Dimanapun Anda bisa ibadah. Jangan dipersempit ibadah itu. Makanya ulama ketika ditanya apa itu ibadah, kata mereka ya setiap amalan yang diridhoi oleh Allah, baik itu amalan batin, amalan lahir ya, semua yang Allah ridhoi itu ibadah kan begitu. Jadi luas ibadah itu. Ada yang membagi, ada ibadah mahdho, ghairu mahdho, ada yang begitu. Kesimpulannya ibadah itu luas. Nah, itu kaum muslim yang berbahagia. Ayat terakhir, ayat ke-7, masih satu paket ini ya. Wa yaqulul ladzina kafaru, orang-orang kafir berkata, laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Coba seandainya diturunkan kepadanya, kepada Rasul, mukjizat dari Tuhannya. Innama anta mungzir. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan. Walikulli qaumin had, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan walikulli qaumin had, bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Jadi setiap kaum ada pemberi petunjuknya, orang yang membimbing, menuntun manusia kepada kebaikan, kepada kebenaran. Seperti para nabi, orang-orang ahli hikmah, orang bijak, para ulama, pewaris para nabi. Kalau sekarang ya ada ulama, ada kiai, ada ustadz, itu kan membimbing kita dalam kebaikan-kebaikan. Tapi hati-hati, ulama sekarang itu kan banyak ulama su juga. Mungkin Anda lihat ceramah seorang Habib, ya ada, saya punya videonya, tak simpan sebagai bukti. Nanti kan yang nggak percaya tak dudui kan, gitu kan. Dia ngomong, ada Syekh Fulan itu kalau sholat baru takbir saking nikmatnya keluar air mani, Pak. Keluar air mani. Berapa kali? 70 kali. Jadi bertakbir Allah saking nikmatnya keluar air mani. Akhirnya mandi. Mari atus, sholat menit takbir, metu menit air mani sampai 70 kali. Ini kan enggak masuk akal, Pak. Air mani itu keluar, yang pertama hubungan badan, yang kedua ya mimpi basah. Ini sholat bisa keluar air mani. Bayangkan apa kira-kira ini? Nah, ini kan lucu. Nyuwun sewu, Kanjeng Nabi itu yang paling sempurna ibadahnya, tawakalnya, nggak ada riwayat Kanjeng Nabi takbir keluar air mani. Anda bayangkan keluar 70 kali, koyo apa dengkulnya kan itu kan ya. Kan nggak masuk akal itu loh. Gurung adus sih. Berarti nanti sholat maghrib metu terus sampai isya gak situ sholat isya. Ini gak masuk akal, Pak. Tapi itulah ngono sing percaya wah kayak Allah Karim. Gimana itu logikanya itu kan? Nah, gak masuk akal sama sekali gitu ya. Betul Nabi itu mengatakan ju'ilat qurratu aini fi shalah. Salat dijadikan penyejuk hati, tapi gak sampai keluar air mani ketika salat gitu loh. Kan gak masuk akal ini kan. Kaum muslimin berbahagia. Nah, ayat ini ya kata Ibnu Katsir menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir mengatakan coba engkau turunkan mukjizat, itu bukan untuk beriman, tapi untuk apa? Mencari-cari alasan. Mencari alasan untuk apa? Mendustakan ya. Sebab Quran sebagai mukjizat sudah cukup sebenarnya, Quran itu sudah cukup ya. Tapi mereka tetap gak mau. Memang tujuannya gak ingin iman mereka. Nah, itu kaum muslimin berbahagia. Makanya setiap generasi ada pemberi peringatan ya. Ayat ini memberi pelajaran yang pertama, mukjizat bukan syarat utama hidayah. Betul itu. Karena banyak bukti mukjizat tapi banyak enggak iman, banyak. Pelajaran kedua, tugas dai hanya menyampaikan, bukan memaksa. Gak maksa umat ben melok deh, enggak. Tidak maksa umat biar ikut hidayah, enggak. Sebab sekali lagi hidayah taufik di tangan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, mengajak, itu aja.
Pelajaran ketiga, Allah Maha Adil dalam memberi petunjuk. Tidak ada kaum yang dibiarkan tanpa peringatan. Ya. Pelajaran keempat, Al-Quran mukjizat terbesar yang berlaku sepanjang zaman, bukan sementara, sepanjang zaman. Yang terakhir, setiap zaman memiliki pewaris para nabi, yaitu ulama, para guru, para ustadz, para pendidik. Mereka lah penerus tugas dari para nabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, sekali lagi kita mengambil pelajaran dari ayat ini, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.